Pertemuan Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2026 diprediksi menjadi salah satu laga yang paling dinantikan oleh pecinta sepak bola Asia Tenggara. Meski Indonesia diperkirakan tidak diperkuat mayoritas pemain yang berkarir di Eropa, pertandingan ini tetap memiliki daya tarik yang sangat besar karena rivalitas kedua tim dalam beberapa tahun terakhir selalu menghadirkan tensi tinggi. Absennya para pemain yang merumput di Eropa tentu akan mengubah wajah permainan tim Garuda. Indonesia tidak lagi memiliki kedalaman skuad yang sama seperti saat tampil di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia, sehingga pelatih harus memaksimalkan potensi pemain yang bermain di Liga 1 dan kompetisi Asia lainnya. Di sisi lain, Vietnam datang dengan keuntungan karena mayoritas pemainnya berasal dari kompetisi domestik. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki waktu persiapan yang lebih panjang dan chemistry antar pemain yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Meski demikian, Indonesia tetap memiliki kualitas yang tidak boleh diremehkan. Kompetisi Liga 1 dalam beberapa musim terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sehingga banyak pemain lokal yang telah memiliki pengalaman bermain di pertandingan-pertandingan dengan tekanan tinggi. Lini pertahanan Indonesia kemungkinan akan menjadi sektor yang paling mendapat sorotan. Tanpa bek-bek yang bermain di Eropa, koordinasi antar pemain belakang akan benar-benar diuji ketika menghadapi serangan cepat Vietnam. Vietnam dikenal sebagai tim yang sangat disiplin dalam menjaga bentuk permainan. Mereka jarang kehilangan organisasi ketika menyerang maupun bertahan sehingga lawan sering kesulitan menemukan ruang untuk menciptakan peluang bersih. Indonesia diperkirakan akan mencoba bermain lebih sederhana dibandingkan biasanya. Alih-alih memaksakan penguasaan bola, tim Garuda kemungkinan akan lebih sering memanfaatkan transisi cepat untuk mengejutkan pertahanan Vietnam. Pertarungan di lini tengah diprediksi menjadi salah satu kunci utama pertandingan. Tim yang mampu menguasai area tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan ritme permainan. Vietnam memiliki keunggulan dalam hal kombinasi umpan pendek dan pergerakan tanpa bola. Mereka terbiasa memainkan tempo yang stabil sehingga lawan sering dipaksa bekerja keras untuk merebut kembali penguasaan bola. Sebaliknya, Indonesia memiliki karakter permainan yang lebih agresif ketika berhasil merebut bola. Serangan balik cepat melalui kedua sisi lapangan berpotensi menjadi senjata utama apabila mampu dieksekusi dengan baik. Faktor kebugaran pemain juga akan sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Turnamen yang padat membuat rotasi pemain menjadi aspek penting agar intensitas permainan tetap terjaga sepanjang 90 menit. Pelatih John Hartman diperkirakan akan menyiapkan pendekatan yang lebih pragmatis. Menghadapi Vietnam yang terkenal rapi dalam membangun serangan, menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang menjadi hal yang sangat penting. Vietnam kemungkinan akan berusaha mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan. Strategi tersebut bertujuan mengurangi kesempatan timnas Indonesia melakukan serangan balik yang menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Apabila Indonesia mampu bertahan dengan disiplin pada 20 menit pertama, rasa percaya diri para pemain diperkirakan akan meningkat. Sebaliknya, kebobolan lebih awal bisa membuat pertandingan menjadi jauh lebih sulit. Laga ini juga diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi karena kedua tim memiliki rivalitas yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Duel perebutan bola di lini tengah kemungkinan akan berlangsung keras, tetapi tetap dalam batas permainan yang sportif. Salah satu keuntungan timnas Indonesia adalah dukungan supporter apabila pertandingan berlangsung di kandang. Atmosfer stadion yang penuh seringkali menjadi energi tambahan yang mampu meningkatkan semangat juang para pemain Garuda. Vietnam tentu sudah memahami bagaimana menghadapi tekanan supporter timnas Indonesia. Pengalaman mereka bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dapat membantu menjaga fokus ketika menghadapi atmosfer yang sangat meriah. Dari sisi pengalaman internasional, Vietnam memiliki skuad yang relatif stabil. Banyak pemain mereka sudah bertahun-tahun bermain bersama sehingga koordinasi di atas lapangan terlihat lebih alami. Indonesia memang kehilangan sejumlah pemain yang berkarir di Eropa, tetapi kesempatan ini juga menjadi panggung bagi pemain-pemain Liga 1 untuk menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level internasional. Motivasi tersebut dapat menjadi nilai tambah yang tidak bisa diukur hanya melalui statistik. Aspek penyelesaian akhir diperkirakan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam pertandingan yang berjalan ketat, satu peluang yang berhasil dimanfaatkan bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Selain itu, situasi bola mati juga patut diperhatikan. Tendangan sudut maupun tendangan bebas seringkali menjadi jalan keluar ketika permainan terbuka sulit menghasilkan peluang. Kiper dari kedua tim diprediksi akan memiliki peran yang sangat penting. Penyelamatan pada momen krusial dapat mengubah arah pertandingan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri seluruh tim. Jika melihat pola permainan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir, laga ini kemungkinan tidak akan menghasilkan banyak gol. Kedua pelatih diperkirakan lebih mengutamakan kehati-hatian daripada mengambil risiko terlalu besar. Dari segi mental bertanding, timnas Indonesia harus mampu menjaga konsentrasi hingga peluit panjang berbunyi. Vietnam dikenal sangat efektif memanfaatkan kelengahan lawan, terutama pada menit-menit akhir pertandingan. Sebaliknya, Vietnam juga tidak boleh meremehkan semangat juang timnas Indonesia. Tim Garuda beberapa kali menunjukkan kemampuan bangkit ketika berada dalam situasi yang sulit. Secara keseluruhan, pertandingan ini diperkirakan berlangsung sangat seimbang. Perbedaan kualitas individu mungkin tidak terlalu besar,
sehingga organisasi permainan dan efektivitas akan menjadi penentu utama. Apabila timnas Indonesia mampu memenangkan duel-duel di lini tengah serta memanfaatkan setiap peluang yang didapat, kesempatan untuk meraih hasil positif tetap terbuka. Namun, jika timnas Vietnam berhasil mengendalikan tempo sejak awal, mereka akan lebih leluasa memainkan strategi yang diinginkan. Berdasarkan berbagai aspek seperti kontinuitas skuad, chemistry pemain, kesiapan taktik, dan pengalaman bermain bersama, timnas Vietnam masih memiliki sedikit keunggulan. Meski demikian, keunggulan tersebut tidak terlalu jauh sehingga timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk menciptakan kejutan. Kami memperkirakan pertandingan akan berlangsung dengan tempo sedang pada babak pertama sebelum kedua tim meningkatkan intensitas setelah turun minum. Pergantian pemain kemungkinan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan hasil akhir laga. Prediksi kami, timnas Vietnam memiliki peluang sekitar 45% untuk meraih kemenangan, timnas Indonesia sekitar 30%, sedangkan peluang hasil imbang dalam waktu normal berada di kisaran 25%. Skor yang paling realistis adalah timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Vietnam, meskipun hasil 1-1 juga sangat mungkin terjadi apabila Indonesia mampu bermain disiplin dan memanfaatkan dukungan supporter secara maksimal. Perlu diingat bahwa ini adalah prediksi berdasarkan kondisi yang diketahui saat ini. Ketika daftar pemain resmi, kondisi kebugaran, dan jadwal pertandingan sudah diumumkan, peluang kedua tim bisa berubah.